Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di dalam kelas sejarah Pak Cik Nizam. Semoga pembelajaran kali ini betul-betul bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan selamat menyimak dan let's go. Kedatangan bangsa Eropah ke Indonesia. Indonesia dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah yang sangat luar biasa. Rempah-rempah yang dicari bangsa Eropah karena manfaatnya sangat banyak sekali, terutama sebagai penghangat dan bisa dijadikan pengawet makanan. Selain harganya juga mahal, rempah-rempah juga menjadi simbol kejayaan seorang raja pada saat itu. Jadi siapa yang menguasai raja, yang menguasai rempah, maka raja yang menguasai rempah dan banyak memiliki rempah, dia sangat diakui kejayaannya. Dari faktor itu, banyak bangsa Eropah yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah, dan salah satunya adalah Indonesia. Latar belakang selanjutnya adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi. Ini sangat membuat bangsa Eropah terpukul sekali karena mereka harus sulit untuk mendapatkan rempah. Turki Utsmani merupakan sebuah negara Islam yang mayoritasnya. Turki Utsmani menguasai Konstantinopel di bawah pimpinan seorang sultan yang sangat terkenal, yaitu Muhammad Al-Fatih, lebih dikenal dengan Sultan Mehmed, dan juga dikenal sebagai sang penakluk di Eropah. Seorang sultan yang sangat terkenal sekali. Negara koloni di Indonesia pertama adalah bangsa Portugis. Bawah pimpinan Bartolomeu Dias melakukan penjelajahan samudra sampailah dia ke Tanjung Harapan tahun 1511, menguasai Melaka, kemudian tahun 1512 menuju ke Maluku. Portugis semakin gigih dalam mencari sumber berempah. Untuk itu, Portugis melanjutkan ekspedisi ke timur dipimpin oleh Alfonso Albuquerque untuk menguasai Melaka pada tahun 1511. Ia berhasil menguasai Melaka. Kemudian tahun 1512 dia menguasai Maluku, tetapi terjadi pertentangan karena Spanyol juga sampai ke Maluku. Akhirnya pertentangan antara Portugis dan Spanyol diselesaikan oleh Paulus, pimpinan tertinggi daerah Eropah. Kemudian dibentuklah sebuah perjanjian Saragossa di mana Portugis tetap tinggal di Maluku dan Spanyol harus kembali ke Filipina. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten, tetapi sikapnya tidak ramah dan berusaha memonopoli perdagangan di Banten, membuat Sultan Banten saat itu marah sekali, sehingga ekspedisi ini terbilang gagal. Sekitar tahun 1598 sampai 1600, pedagang Belanda mulai berdatangan kembali. Kedatangannya kali ini dipimpin oleh Jacob van Eyck. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Jacob van Eyck ini bersifat sangat ramah sehingga diterima masyarakat dengan baik sekali. Keberhasilan Van Eyck menyebabkan semakin banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia, dan nanti dia membentuk POC, yaitu Kongsi Dagang, pada tanggal 20 Maret tahun 1602. VOC ini bertujuan untuk mengatur para pedagang-pedagang Belanda yang datang ke Indonesia supaya tidak terjadi pertentangan sesama mereka, supaya tidak ada persaingan. Kemudian selanjutnya adalah Inggris. Maksudnya bangsa Inggris ke Indonesia juga bertujuan mencari rempah-rempah. Tokoh penjelajahannya adalah Sir Henry Middleton dan James Cook. Harry Middleton memulakan menjelajah di tahun 1604 dari Inggris, menyusuri perairan Cabo da Roca, Portugal dan Pulau Kanari. Henry Middleton melanjutkan menuju perairan Afrika Selatan hinggalah Samudra Hindia. Ia sampai di Pulau Sumatera, lalu menuju Banten di akhir
tahun 1604. Ia berlayar ke Ambon 1605, lalu ke Ternate serta Tidore dan mendapatkan rempah-rempah yang sangat banyak sekali seperti lada dan cengkeh. Sedangkan James Cook sampai ke Batavia yang sekarang adalah Jakarta tahun 1770 setelah dari Australia. Dari antara bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia tersebut, Belanda merupakan negara yang cukup lama berada di Indonesia hingga akhirnya mereka membuat perusahaan dagang di Indonesia. Meskipun nanti perusahaannya bangkrut, sampai sekarang masih ada yang tercatat sebagai salah satu perusahaan terkaya di dunia.